Seringkali kita dengar ya, data pinjol kita atau data pribadi kita itu diperjualbelikan oleh aplikasi pinjol. Nah, sebenarnya benar nggak sih? Oke, jadi kalau masalah diperjualbelikan, kadang kita mau mengelak nggak akan tuh, nggak ada tuh. Tapi ya nyatanya kok bisa data kita tersebar di mana-mana. Cuman memang kalau misalnya kita ngomong data pribadi kita diperjualbelikan oleh pinjol, itu sih salah ya. Karena pinjolnya sih nggak mungkin ngejual beliin, tapi mungkin ada oknum di dalamnya, ada mungkin orang-orang yang bisa membobol atau mungkin ya intinya oknum lah ya, yang bisa mengakses data-data pribadi kita yang mana itu yang akan diperjualbelikan. Bahkan terkadang masalah hal ini tuh terutama untuk pinjol ilegal ya, yang kita itu sering dulu tuh pernah nyoba-nyoba pinjol ilegal, itu sering banget kita mendapatkan ya pastilah telepon dari si A, si B, si C, penawaran ini, penawaran itu, modus-modus penipuan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah nggak lain dan nggak bukan udah punya data pribadi kita. Nah, memang ketika kita itu memberikan data ke pinjol, pasti ada informasi bahwa data kita itu udah dilindungi, dirahasiakan, dan nggak bakal disebar. Tapi pada nyatanya sering banget nggak sih kita menemui kayak di telepon si ini, si itu, yang ngasih penawaran dan lain sebagainya. Nah, biasanya kita itu menyetujuinya, tapi kita nggak sadar teman-teman. Biasanya ada kayak misal bank nih ya, tiba-tiba kita dapat telepon dari asuransi bermitra dengan bank A. Nah, ternyata saat kita melakukan penyetoran data itu biasanya kita ada checklist tuh. Kita setuju tuh ada pasal-pasal di mana data kita boleh dikasih ke pihak lain dengan tujuan untuk promosi atau ya untuk telemarketing dan lain sebagainya. Itu biasanya ada, cuman kadang kita nggak nyadar, nggak baca ketentuannya, cuman kita oke-oke aja, kadang agree-agree aja ya, setuju-setuju aja, tapi di situ memang ada klausulnya. Makanya nggak heran, kok bisa sih Bank BCA gitu ya, misal ngasih ke perusahaan A katanya yang udah berafiliasi bekerja sama untuk memberikan penawaran-penawaran asuransi atau produk-produk sejenisnya gitu ya. Nah, karena memang kita sudah mensepakati, ya memang kita sudah menandatangani bahwa ya kita mengizinkan data kita untuk diberikan ke pihak lain. Nah, saya rasa pinjol-pinjol juga seperti itu. Tapi diberikan ke orang lain ini bukan juga serta-merta yang barbar gitu ya. Dipakai untuk penipuan enggak, biasanya untuk kebutuhan bisnis aja. Nah, gimana tuh kalau data kita disebar untuk tujuan menipu orang lain dan lain sebagainya? Nah, kalau itu sih ulah oknum ya, nggak tahu dari mana sumbernya. Bisa jadi HP kita yang disadap dan lain sebagainya yang diperjualbelikan, itu banyak faktornya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan pinjolnya aja, karena sebenarnya pinjolnya pun juga diawasi oleh OJK ya. Mereka tidak akan semudah itu untuk menyebarluaskan data pribadi kita. Nah, mungkin ada orang atau ada oknum yang dengan sengaja mau membobol lah, atau mungkin HP kalian sudah disadap lah. Nah, itu yang kita tidak pernah tahu. Nah, untuk melindungi semua itu, apa sih yang harus kita lakukan? Sebenarnya kalau data kita udah sempat keluar, saya sih sampai sekarang menurut pendapat saya tidak ada yang 100% aman ya. Pasti akan ada celah data kita disalahgunakan atau dibobol. Cuman ya apes-apesan aja. Nah, untuk mengatasi semua itu, teman-teman harus aktif dan juga teman-teman harus selalu kayak ngecek ya. Maksudnya ngecek itu misal data kalian dipakai untuk minjol di tempat lain. Nah, kalian harus selalu ngecek slik OJK. Cuman biasanya gini, kita itu agak sulit sekali ya untuk mengantisipasi agar hal itu tidak terjadi, karena ya sudah terlanjur data kita berikan ke pihak yang lain meskipun janjinya aman katanya. Nah, terus apa dong yang bisa kita lakukan kalaupun misal kita apes menjadi korban selanjutnya? Ya, kalian harus apapun itu, kalau kalian merasa harus berani untuk melapor ke polisi. Meskipun sama polisi mau ditindaknya lama, alat bukti tidak cukup, dan lain sebagainya, setidaknya teman-teman melaporkan kejadian yang menimpa kalian. Contoh, kalian dituduh melakukan penipuan dengan menggunakan KTP kalian, padahal KTP kalian tidak melakukannya. Lapor aja udah. Nah, di sini akan setidaknya kalian punya bukti lapor, setidaknya kalian melakukan action di mana ya bukan kita loh yang melakukan penipuan, bukan kita loh yang melakukan peminjaman. Toh di situ nanti biar diusut, kalian juga bisa melampirkan bukti bahwa teman-teman itu di rekeningnya tidak ada yang transaksi yang dipakai penipuan tadi ya. Ini untuk yang beresiko di penipuan. Nah, gimana buat yang beresiko di penyebaran data, penghinaan, fitnah, dan lain sebagainya di sosial media? Ya, itu teman-teman harus bisa mengklarifikasinya.
Jangan diam aja. Setidaknya kalian ada usaha, mau nggak usah tiap hari, setidaknya kalian ada usaha untuk bilang bahwa ini kalian menjadi korban loh. Kalian datanya lagi disebarkan loh. Jadi mohon bantuan untuk teman-teman yang lain untuk tidak menanggapi segala kontak-kontak yang menghubungi mereka yang berhubungan dengan kalian. Atau mungkin mengatasnamakan kalian. Karena nggak sedikit juga ya orang-orang yang tiba-tiba selalu satu kontak HP itu dimasukkan ke dalam sebuah grup, yang mana di dalam sebuah grup itu isinya adalah teman-teman kita dan grupnya dimintai sumbangan untuk kita agar bisa membayar utang. Itu kan sebuah tindakan yang memalukan. Nah, jangan ragu untuk meminta semua teman-teman kalian untuk keluar dari grup tersebut untuk ngeblokir nomor-nomor yang menginvite mereka ya. Karena ini penting sekali, kalau kita diem aja mereka akan makin menjadi-jadi nantinya. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.